Recording in berikutnya Allah progress. firmankan, "Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in." Maka kami selamatkan dia bersama keluarganya semua. Jadi keluarganya Nabi Lut diselamatkan dari azab Allah, kecuali illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kenapa? Istrinya termasuk yang mendurhakai Allah. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan termasuk yang setuju dengan perbuatan homoseksual, ada yang mengatakan istrinya Nabi Lut ternyata juga cinta dengan perempuan, lesbian. Yang laki-lakinya dengan laki-laki, yang perempuannya dengan perempuan. Maka kemudian summa dammarnal akharin, kemudian kami binasakan semuanya yang lain. Dibinasakanlah. Dengan apa Allah membinasakan? Di ayat 173. Wa amtorna alaihim mafara, kami hujani mereka dengan hujan batu. Subhanallah. Fasa'a matarul mudharin, maka betapa buruk hujan batu yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Bapak Ibu mungkin bertanya, hujan batu yang seperti apa Ustaz? Bukan batu-batu seperti gelundungan, bukan. Hujan batu yang dimaksud nanti kita akan sebutkan di halaman berikutnya, nanti dijelaskan di surat Hud. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kita lihat dulu surat Al-A'raf. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-A'raf. Surat 7 kita lihat ayat 80 sampai dengan ayat 84. Surat Al-A'raf surat 7 dari ayat 80 sampai 84. Waluta, dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika diutus, ilqala liqaumi, ketika diutus oleh Allah dan berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Ata'tunan fahishatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ayat ini jelas menggambarkan perbuatan homoseks pertama itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Nabi Adam diutus oleh Allah lalu dikeluarkan dari surga ke dunia, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu ada Ibrahim, Lut, Ismail. Maka sebelum itu dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, belum pernah ada kaumnya nabi-nabi yang durhaka melakukan perbuatan homoseksual. Disinilah dia. Nabi Lut ketika diutus berkata kepada kaumnya, Ata'tunal fahisyah, mengapa kamu melakukan perbuatan keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Berarti sebelum kaumnya Nabi Lut nggak pernah ada homoseksual. Sejak kaumnya Nabi Lut itulah pertama kali yang melakukan homoseksual. Maka dikatakan di ayat 81-nya, innakum lata'tunar rijal, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki. Syahwatan min dunin nisa, dikakukan, ditunaikan nafsu syahwatmu kepada sesama jenis laki-laki, bukan kepada perempuan. Sepertinya ada gangguan. Sudah terkonek Ibu? Alhamdulillah sudah Pak, silakan Pak. Ternyata kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang pertama-tama melakukan perbuatan keji, homoseksual, yaitu melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuannya pun dengan perempuan. Hanya yang perempuan kepada perempuan itu disebutkan adalah lesbian, itu istilah saja, istilah umum saja. Tapi sesungguhnya mereka melampiaskan syahwat bukan datang kepada pasangan yang benar, yang sah, yang harusnya laki-laki dan perempuan, perempuan dengan laki-laki, ternyata laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bal antum qaumun musrifun, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.
Apa jawaban kaumnya Nabi Lut ketika didakwain oleh Nabi Lut? Subhanallah, di ayat 82-nya. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu. Dan jawaban kaumnya Lut tidak lain hanyalah berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Usirlah mereka, yaitu Lut dan pengikut yang taat itu, dari negerimu ini. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Subhanallah. Inilah orang jahil. Inilah orang bodoh, pelaku maksiat. Orang yang benar-benar suci, bersih, tetap saja dicela. Coba lihat, Nabi Lut dan kaumnya yang taat, orang yang suci, yang bersih dari perbuatan jahat, dari perbuatan maksiat. Tapi pelaku maksiat justru mencela Nabi Lut seakan-akan menganggap dirinya suci. Allahu Akbar. Na'udzubillah subhanallah. Sampai sekarang Bapak Ibu terbukti banyak orang jahat dinasehati, lalu kepada yang nasehati ngomong sok suci kamu, merasa suci kayak paling bener aja kamu, padahal betul-betul sedang diingatkan. Maka apa yang terjadi? Fa'ajainahu wa ahlahu illa imra'atahu. Maka Allah selamatkan semua keluarganya dan pengikutnya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal karena ikut dalam perbuatan zalim. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 84-nya, fa'amtorna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa. Baik, dari rangkaian ayat ini kita baru menguraikan surat Asy-Syu'ara dan juga surat Al-A'raf. Sekarang kita akan uraikan kembali di dalam kitab ini. Homoseks lebih tercela dan lebih kotor daripada zina. Zina sudah sangat kotor dan tercela. Homoseks dan lesbian lebih hina daripada orang yang berzina. Meskipun orang berzina pun kotor, hina. Maka apa hukumannya? Sudah pernah kita bahas tentang hukuman zina. Dirajam sampai mati. Atau kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali cambukan. Diasing 1 kali 1 tahun. Maka homoseks atau lesbian lebih hina dari itu, lebih keji dari itu. Nabi SAW bersabda, uqtulul fa'ila wal muf'adu wal maf'ula bihi. Bunuhlah orang-orang yang berbuat itu dan bunuh pula pasangannya. Jadi pelaku homoseksualnya yang meminta dan yang digagahi, maka dua-duanya dibunuh. Rasul beritakan apa? Dibunuh. Artinya apa? Pelaku homoseksual itu tidak ada hukuman lain kecuali dibunuh. Allahu Akbar. Kalau yang namanya dibunuh, berarti benar-benar dibunuh. Dengan cara apa? Bisa dirajam, bisa dengan cara apapun. Tapi yang jelas dibunuh. Meskipun bukan yang sudah pernah menikah. Maka kalau ada seorang laki-laki menggauli laki-laki lain, tentu dari duburnya dilaknat. Termasuk wanita digauli dari duburnya pun haram, meskipun itu istrinya sendiri. Coba kita buka di dalam kitab Bulughul Maram. Silakan buka nomor hadis 1049. 1049 di PDF, adapun di Bulughul Maram yang Ibu pegang 1042. Baik Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang dari kamu bersetubuh dengan istrinya, lalu berkata yang artinya dengan nama Allah, apa itu? Itu pegang Bulughul Maramnya yang nomor hadis 1042. Yang nomor 1049 yang di PDF. Saya sebutkan saja nomor satunya adalah yang dipegang oleh Ibu, karena biasanya di Babul Khairat kan nomornya beda. Ibu lihat 1042. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dilaknat orang yang mencampuri istrinya di duburnya. Diriwayatkan ia oleh Abu Daud dan Nasai, dan lafaz itu baginya, dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan, tetapi dicacat dia dengan sebab mursalnya. Ibu, hadis ini secara sanad mursal, tapi maknanya sangat tepat, karena nanti akan didukung dengan hadis yang lain. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Mal'unun man atan ra'atu fi duburiha." Dilaknat seorang suami yang menggauli istrinya, tetapi melalui duburnya. Meskipun maaf, ini istrinya. Halal, digauli halal. Tapi bukan melalui farji, melalui dubur. Ini hanya kalau yang menggauli itu suaminya dan isinya digauli dari dubur, tidak termasuk yang dihukum mati. Karena itu istri yang sah. Tapi pelakunya telah berbuat dosa besar. Dilaknat. Lah gimana kalau laki-laki menggauli laki-laki? Ini beda perkara. Ibu berikutnya, nomor hadis berikutnya, yakni 1043-nya. Atau 1050-nya. Baik Pak Ustaz. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah tidak melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau perempuan di duburnya. Diriwayatkan ia oleh Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Hibban, tetapi dicacat dia dengan sebab ma'qufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan. Allah tidak memandang, Allah tidak peduli, tidak melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki homoseksual. Kalau homoseksual pasti dari duburnya. Awimra'atan fi duburiha, atau Allah juga tidak memandang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dari duburnya. Haram. Menyetubuhi istrinya dari duburnya, ini haram, dilaknat oleh Allah. Kalau dikatakan tidak dilihat, berarti ini adalah orang yang pasti disiksa. Kenapa? Karena menyetubuhi laki-laki dengan laki-laki, menyetubuhi laki-laki kemudian pada tempat yang bukan seharusnya, maka itu termasuk yang melanggar aturan Allah. Karena melanggar aturan Allah, berarti dia telah berlaku dosa besar. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki dibunuh. Adapun laki-laki menyetubuhi perempuan, yakni istrinya di belakang, maka dia tidak dibunuh, tapi dilaknat, dicela. Karena perbuatan itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Coba kita lihat. Di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah. Allah perintahkan di sini. Coba perhatikan di ayat yang agak panjang. Di surat Al-Baqarah 187. Terkait dengan saum Ramadan. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam-malam bulan Ramadan seorang laki-laki menggauli istri-istri kamu, halal. Hunna libasul lakum, karena istrimu itu pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahunna, kamu pakaian bagi istrimu. Alimallahu annakum kuntum tahtanu. Allah tahu bahwasanya kamu itu tidak mampu menahan hawa nafsu kamu. Anfusakum fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Wa'afa ankum, Allah memaafkan kamu. Maka di sini perhatikan. Fal'an basyiruhunna fabtahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka, yakni istri-istrimu, dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu.
Apa maksudnya yang telah ditetapkan untuk kamu? Bahwasanya para laki-laki tidak boleh menggauli istrinya dari duburnya. Ketetapan Allah, boleh digauli itu melalui farjih. Boleh digauli melalui farjih. Tidak boleh melalui dubur. Yang menggauli istri melalui dubur haram. Haram. Inilah yang Allah katakan di Al-Baqarah 222. Coba lihat. Jadi terjemahan ayat ke-187, kita lihat tentang 180 ayat 222-nya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang wanita-wanita yang haid. Bagaimana nih hukum wanita yang haid? Qul, maka Rasulullah katakan, diperintah oleh Allah, katakan ya Muhammad, huwa adza. Haid itu penyakit. Faktazilun nisa fil mahid. Hendaklah para laki-laki, para suami menjauhi wanita ketika sedang haid. Maksudnya jangan menggauli istrinya, berhubungan suami istri ketika lagi haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu menggauli istrimu ketika sedang haid kecuali istrimu sampai telah selesai, yakni suci. Baru di lanjutan ayatnya dikatakan, fa'idha tatahharna, apabila istrimu telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah istrimu itu, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Tolong ini digarisbawahi. Apa itu tempat yang Allah perintahkan kepada laki-laki untuk mendatangi perempuan? Dari kemaluan, dari depan, untuk meletakkan bit sperma supaya nanti bisa membuahi sel telur. Berarti hubungan suami istri itu, maaf, laki-laki, jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan bertemu. Apabila laki-laki menggauli wanita dari belakang dengan dari duburnya, haram, dilaknat Allah. Berarti mereka tidak dipandang Allah. Maksudnya tidak dipandang Allah, resikonya neraka. Karena ada ayat Allah tapi disembunyikan. Lihat Al-Baqarah 174 dan 175. Al-Baqarah 174 dan 175. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dari kitab Al-Quran. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, menukar dengan harga yang sedikit. Ada ayat Allah, tapi kemudian dilanggar hanya gara-gara untuk kenikmatan dunia. Itulah yang dimaksud harga yang sedikit. Kesenangan surga akhirat dibeli hanya dengan kenikmatan dunia. Allah katakan jangan dilanggar hukum Allah Al-Quran. Dilanggar juga, berarti mereka menyembunyikan ayat Allah. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka sesungguhnya tidak memakan di perutnya kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak menyucikannya. Walahum azabun alim. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Jadi artinya dilaknat, orang itu akan terkena siksa neraka. Ada resiko terkena siksa neraka. Jadi haram seorang laki-laki mendatangi istrinya dari dubur. Tapi bolehkah, maaf, dari jalan belakang? Maaf, ini demi Allah saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang jorok atau apa, tidak, tapi ini dalil. Saya sengaja sampaikan ini biar paham. Seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang boleh, selama bukan duburnya, tetapi maaf, farjinya itu. Coba dilihat hadisnya, Bulughul Maram nomor 1048, di PDF nomor 1055. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,
adalah orang-orang Yahudi beranggapan bahwa apabila seseorang jima istrinya tetapi dari jalan belakang, maka anaknya akan juling. Lalu turun ayat yang artinya, istri-istri kamu ladang bagi kamu. Oleh itu, datangilah ladang kamu dari mana sahaja kamu kehendaki. Mutahak alai, tetapi lafaz itu bagi Muslim. Ini Keterangan. Baik, silakan Ibu baca. Keterangan, boleh kamu campuri istri-istri kamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, asal di tempat menanam bibit anak, yaitu di depan. Maksudnya, seorang laki-laki menggauli istrinya terserah dengan cara apapun. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas, terserah Anda mau seperti apa. Yang penting ketemu dua kemaluan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham, artinya tidak boleh digauli dari duburnya, tetapi dari kuburnya, dari farjinya, dari kemaluannya. Adapun didatangi dari manapun halal. Kenapa? Karena ada pendapat orang Yahudi bahwasanya apabila seseorang mendatangi istrinya dari belakang, nanti anaknya ketika lahir matanya juling. Nah, itu hanya pendapat, tidak benar. Selama dia tidak dari dubur, maka itu halal. Inilah dia, maka seorang laki-laki suami boleh mendatangi istrinya dari manapun, sepanjang dia didatangi dari tempat yang halal. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke halaman 158. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumin Lut. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang mengamalkan perbuatan kaum Lut, yaitu dilaknat oleh Allah pelaku homoseksual atau pelaku lesbian. Karena kodratnya laki-laki perempuan berhubungan suami istri bersetubuh untuk bisa menjadikan reproduksinya berfungsi, kemudian menjadikan keturunan. Sebab adanya keturunan karena bercampurnya sel telur dengan sel sperma. Tanpa bercampur itu nggak bakal lahir keturunan. Mungkinkah laki-laki dengan laki-laki memberikan keturunan? Mungkinkah perempuan dengan perempuan memberikan keturunan? Tidak. Sebab laki-laki dan perempuan yang bertemu sel sperma dengan sel telur, itulah penyebab kita keturunannya ada. Maka siapa kita ini sesungguhnya? Makhluk yang Allah ciptakan dari sperma yang bercampur dengan sel telur. Coba lihat surat 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dengan apa? Dengan sel telur. Mungkinkah homoseksual bisa keturunan? Punya keturunan? Nonsense, nggak mungkin. Mungkinkah perempuan dengan perempuan bisa punya keturunan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka yang memungkinkan laki-laki bertemu dengan perempuan dengan hubungan bukan melalui dubur tetapi melalui kubul atau kemaluan. Maka akan ada kemungkinan sel telur dengan sel sperma bertemu. Itulah hubungan yang halal. Maka seseorang berhubungan laki-laki dengan laki-laki menyalahi kudrat, perempuan dengan perempuan menyalahi kudrat. Jangankan sampai berhubungan, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu pun dilaknat. Dilaknat. Laki-laki menyerupai laki-laki, wanita menyerupai wanita, itu pun dilaknat. Lalu bagaimana jika mereka telah berbuat sesuatu yang naudzubillah, sesuatu yang sangat besar? Itulah manusia yang hanya sekedar apa? Ingin senantiasa mencari kebahagiaan dunia. Coba Ibu buka Bulughul Maram 1244 di PDF 1260. Laki-laki, wanita menyerupai saja tidak boleh.
ini berhubungan laki-laki dengan laki-laki. Berarti salah satunya pasti menyerupai wanita. Wanita berhubungan dengan wanita. Laki-laki berarti wanita itu seakan-akan menyerupai laki-laki. Menyerupai saja tidak boleh, apalagi saling berhubungan. Kenapa ada laki-laki cinta dengan laki-laki? Pasti satu-satu lakinya tuh lemah gemulai. Nggak mungkin gagah perkasa dua-duanya. Kenapa ada perempuan menyerupai perempuan? Karena salah satu perempuannya ada yang gagah. Silakan dibaca Ibu, nomor 1244. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW telah laknati laki-laki yang berkelakuan seperti perempuan dan perempuan yang berkelakuan seperti laki-laki, dan sabdanya, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kamu. Diriwayatkannya oleh Bukhari. Suruh diusir. Maka laki-laki yang menyerupai wanita, dandanannya, lemah gemulai dan seterusnya, perbuatannya, pakaiannya haram, tidak boleh. Sama wanita yang menyerupai laki-laki. Wahai para wanita, jadilah Anda wanita. Wahai laki-laki, jadilah Anda laki-laki. Rasulullah telah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannathina minar rijal. Ada laki-laki tapi menyerupai perempuan, dandanan seperti perempuan, bertingkah laku seperti perempuan. Wal mutarajjilati minan nisa. Laki-laki menyerupai wanita, sementara wanitanya menyerupai laki-laki. Sampai Rasul katakan, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka yang menyerupai itu seperti mereka, yakni wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita, yang harusnya mereka tampil sebagaimana Allah ciptakan. Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Sampai demikian saudara sekalian. Ustaz, bagaimana jika kita qadarullah punya anak seperti itu, didik dengan baik, terus jangan sampai kemudian lengah. Terus. Semoga insya Allah bisa mendapatkan kebaikan. Bisa mendapatkan kebaikan. Insya Allah bisa berubah. Andai kata tidak berubah karena memang ada gen seorang laki-laki, gen wanitanya cukup tinggi, maka tetap lemah gemulai. Kalau ngomong nggak ada masalah, yang penting dia tetap laki-laki. Jangan berusaha naudzubillah untuk ganti kelamin. Karena zaman sekarang begitu banyaknya pernikahan sesama jenis sudah dilegalkan. Bahkan di negara kita sudah mengadakan itu di tempat-tempat tertentu. Di negara-negara barat, naudzubillah, summa naudzubillah, sudah seperti apa bebasnya. Di zaman kaum Nabi Lut belum sebebas ini. Sekarang rusaknya luar biasa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita lanjutkan. Abdullah bin Abbas berkata, hukuman pelaku homoseks, yakni dibawa ke tempat yang paling tinggi di kampungnya, kemudian dijatuhkan ke tempat yang dari tinggi tadi, dan begitu jatuh, dilempari batu-batu sampai mati. Jadi cara merajamnya lebih hebat lagi. Kalau dirajam itu ditanam, separuh badan, dilempari. Kalau ini apa? Dilempar dari tempat tinggi. Dan remuk, baru dilempari sampai mati. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, lesbian adalah bentuk zina wanita dengan sesamanya. Artinya sama, tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak bisa dijadikan hujah, tetapi intinya lesbian pun penyimpangan. Tidak pada tempat yang sebenarnya dan bukan pada hukum yang sebenarnya. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukuman bagi pelaku homoseksual sama dengan hukuman pelaku zina. Umat Islam telah sepakat bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, homoseks dengan budaknya, maka ia adalah pelaku homoseks yang sangat berdosa, sangat besar. Tetap dia wajib dihukum sesuai dengan pelaku zina. Tapi Rasul mengatakan, bunuhlah. Nanti kita akan mendapati hadis diperintahkan untuk dibunuh. Hadis ini disebutkan, coba ibu buka ke halaman berikutnya, lihat halaman berikutnya, halaman 159, itu di paling bawah. Wahai kaum muslimin, homoseks adalah bentuk penyimpangan seks yang sangat keji dan termasuk dosa besar, maka hukumannya pun berat, yaitu harus dibunuh atau dihukum gantung atau dimusnahkan. Nabi SAW bersabda, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumin Lut
Barang siapa yang mendapati seseorang berlaku zina sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lut, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Lakukanlah, bunuhlah si pelakunya, yakni yang meminta homoseks atau yang disetubuhinya, yang disetubuhinya. Jadi yang menzinahi laki-laki dengan yang dizinahi laki-laki, dua-duanya dibunuh. Mau itu senang sama senang atau nggak senang sama nggak senang, intinya perbuatan homoseks itu hina. Maka di sini diperintahkan untuk apa? Dibunuh. Subhanallah. Saudara kalian, ketika ada seseorang melakukan perbuatan itu, berarti ini perbuatan keji. Dan di sini sudah ditetapkan, Rasulullah katakan dibunuh. Pelakunya, pasangannya dibunuh. Lihat sekarang hadisnya, hadis nomor 1005, hadis sebentar. Hadis nomor 1258, berarti nomor hadis 1242 di kitab Bulughul Maram Ibu, 1242, yang di PDF nomor hadis 1258. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa kamu dapati dia mengerjakan perbuatan kaum Lut, bunuhlah yang berbuat dan yang dibuat. Dan barang siapa kamu dapati menjima binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu. Diriwayatkan ya oleh Ahmad dan 4 dari rawi-rawinya, orang-orang yang dianggap kepercayaannya, tetapi ada pada perselisihan. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, barang siapa yang kalian menemukan suatu kaum melakukan perbuatan seperti kaum Lut, jadi perbuatan homoseksual atau perbuatan lesbian, faqtulu fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuh pelakunya dan objeknya. Maksudnya yang melakukan menggagai dilakukan, si objek yang dizinai dibunuh, dua-duanya dibunuh. Dua-duanya dibunuh. Wa man wajadtumuhu faqa'a ala bahimatin, dan siapa yang mendapati ada seorang laki-laki menggauli binatang. Jadi ada laki-laki menggauli binatang, berzina dengan binatang perempuan. Maka apa yang terjadi di sini? Faqtulu waqtulul bahimah. Bunuh laki-laki yang menggauli binatang, dan binatang itu pun dibunuh. Maaf, di zaman Rasul sudah mengingatkan ini. Dan di zaman sekarang banyak seorang yang laki-laki menggauli binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahualam, apapun nama penyakitnya, ini perbuatan yang menyimpang, ini perbuatan haram, ini perbuatan keji. Baik, kita kembali ke halaman 158. Kita uraikan syarahnya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, homoseks adalah hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki, yakni sesama jenis, merupakan perbuatan keji yang sangat besar, serta kejahatan yang tercela. Perbuatan tersebut merusak dunia dan agama. Kenapa? Dengan boleh seperti itu nggak akan ada keturunan. Agamanya rusak, akidahnya rusak, maka itu termasuk kejahatan yang sangat tercela. Perbuatan tersebut merusak dunia dan agama, menghancurkan akhlak, membunuh kejantanan, merusak kehidupan bermasyarakat, meruntuhkan moral, dan banyak lagi faktor yang lain. Meskipun banyak di negara-negara tertentu, negara-negara yang na'udzubillah, apalagi negara-negara kufur, dan di dunia ini sudah sangat-sangat banyak. Termasuk tetangga kita di Singapura. Saya pernah mendapatkan berita bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikah dengan laki-laki dirayakan sampai meskipun keluarganya menangis. Di negara kita pun sudah terjadi, meskipun sembunyi-sembunyi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Itulah manusia, maka rusak semuanya. Perbuatan tersebut akan menghilangkan kebaikan, keberkahan, dan akan mendatangkan berbagai macam kejahatan dan bencana, penyebab kebobrokan, kehancuran, kehinaan, kerendahan, dan tentu mendatangkan aib. Meskipun atas dasar apapun di negara kita masih ada yang mengatakan ini hak asasi, maka jangan disalahkan, karena mereka sebetulnya nggak pengen cinta dengan laki-laki, tapi sudah menjadi kodrat ciptaan Allah, dia seperti itu, ya jangan disalahkan. Ini kan takdir Allah juga. Ada orang Islam berani berkata demikian, silakan, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Yang jelas tentu kita menentang, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Akal dan jiwa yang sehat tentu akan menolaknya. Syariat Allah, yaitu syariat yang Allah datangkan, pun melarang dan sangat membencinya. Hal tersebut dikarenakan homoseks sangat berbahaya dan merupakan kezaliman yang sangat tercela, yaitu kezaliman bagi pelakunya, karena akan mendatangkan kehinaan dan aib. Bahkan maaf, bukankah akibat perbuatan homoseksual pernah ada penyakit yang begitu menakutkan, namanya penyakit aib? Ketika seseorang imunisasi tubuhnya sudah tidak dimiliki lagi, bukankah itu sudah bertubi-tubi terjadi, makin kesini bahkan makin dilegalkan? Itulah manusia. Kenapa? Karena sudah terlalu mencintai dunia, sudah mengumbar hawa nafsu, sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dia nggak peduli lagi dengan aturan Allah. Yang dia pedulikan bagaimana saya, yang penting saya. Seperti itulah Allah gambarkan, ketika orang sudah menuhankan hawa nafsu, maka menurutnya dia baik, apapun yang Allah firmankan tertutup bagi mereka. Karena Allah telah tutup pendengarannya, penglihatannya, hatinya, maka orang itu dibiarkan dalam kesesatan yang nanti laknat Allah pasti tiba kepadanya. Surat 45 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Maka pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya? Ilahnya adalah Allah, yang harus ditaati Allah. Tapi ada manusia mentaati hawa nafsunya, keinginan pribadinya. Maka kalau ada orang sudah menjadikan hawa nafsu menjadi ilahnya, fa'adallahu Allahu ala ilmin, Allah biarkan orang itu sesat sepengetahuan ilmu Allah. Dengan pengetahuan Allah, sepengetahuan Allah, orang itu sesat, dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Wa khatama ala samihi, Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah jadikan di atas pandangannya seakan-akan tertutup, penglihatannya tertutup, seakan-akan buta total. Faman yahdihi min ba'dillah, maka kalau ada orang sudah sesat dan dibiarkan oleh Allah sesat, tapi mereka tetap berbuat dan menganggap kebenar, siapa yang bisa memberi petunjuk setelah Allah biarkan sesat? Afala tadhakkarun, apakah mereka tidak mau mempelajari? Apakah mereka tidak mau mengingat? Apakah mereka tidak mau berpikir? Tapi itulah manusia, kalau sudah mengingatkan, kalau sudah cinta dengan dunia, seperti itu. Seperti itulah dunia. Maka sampai mereka berani mengatakan di ayat ke-24-nya, Qalu, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya. Inilah kita, bagi kiamat tidak ada kehidupan kecuali hanya di dunia. Apa? Cuman ya kehidupan aja. Kami cuman mati, kami cuman hidup, kami mati. Seperti itulah. Tidak ada yang membinasakan illa dahar, kecuali waktu. Allahu Akbar. Seakan-akan apa? Dalam seiring dengan waktu dunia juga binasa, kita juga mati. Tidak lain, kita cuma hidup dan mati, udah cuma di dunia. Gak ada yang bisa membinasakan kita kecuali hanya waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah orang kalau sudah ditutup hatinya, gak ada rasa takut sama Allah. Bahkan dia menentang Allah, berani menentang Allah. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah menjadikan segala-galanya. Dia nggak lagi takut sama Allah, dia nggak lagi nurut sama Allah. Dia hanya mengikuti kata hati,
hawa nafsu. Maka orang itu sesat dan selamanya sesat. Kita lanjutkan. Halaman 159. Ada sebagian laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Pada wajahnya akan selalu tampak kehinaan sampai akhir hayatnya. Lelaki seperti ini merupakan duri di masyarakat. Karena sesungguhnya orang seperti ini akan menjadi penyebab datangnya berbagai musibah dan bencana. Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang bencana yang menimpa kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Yaitu Allah telah menurunkan azabnya kepada mereka dari langit. Dihujani oleh batu dari langit. Dan batu itu adalah batu, bukan batu biasa. Batu yang menyala, sijil. Mari kita lihat tentang itu. Di sini hanya dipetik surat Hud, surat 11 ayat 83 di bagian ujung. Coba kita akan kisah ini secara lengkap. Buka surat Hud dari ayat 77. Mari kita lihat. Secara lengkap kita akan ceritakan. Surat 11 dari ayat 77. Walamma ja'at rusuluna lupa si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib. Dan ketika para utusan kami, yakni para malaikat itu datang kepada Lut, maka dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Maka dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Jadi kisahnya begini. Nabi Lut ketika diutus oleh Allah menyampaikan kepada kaumnya, Nabi Lut sudah tahu kecenderungannya bahwa apa? Umatnya, kaumnya melakukan penyimpangan seksual sampai istrinya pun ikut demikian. Maka Allah mengutus malaikat untuk membinasakan mereka. Qadarullah, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah adalah menyerupai laki-laki yang sangat sempurna, yang ganteng, yang bersih. Maka begitu utusan datang, Nabi Lut ketika itu merasa takut, curiga, dadanya sempit. Kenapa? Karena saat itu khawatir nanti malaikat ini yang menyerupai laki-laki akan digauli pula oleh kaumnya. Maka Nabi Lut berkata, ini hari yang sangat sulit, bagaimana saya menghadapi ini? Sedangkan pasti nanti kaumnya Nabi Lut tahu Nabi Lut punya tamu laki-laki. Benar apa yang terjadi. Lihat ayat ke-78-nya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan sejak dahulu mereka memang selalu melakukan perbuatan keji. Jadi begitu ada tamu laki-laki, padahal itu malaikat yang menyerupai manusia, Allah utus yang pada akhirnya nanti untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Saat datang ke tempat Nabi Lut ketakutan, bingung. Ini malaikat menyerupai laki-laki yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang bersih. Pasti kaumnya Nabi Lut tertarik, jatuh cinta kepada laki-laki. Maka saat itu bingung Nabi Lut. Akhirnya betul kaumnya Nabi Lut segera datang. Dan memang dari dulu setiap ada laki-laki ganteng pasti digauli oleh kaumnya. Bahkan ditawari perempuan, gak mau mereka itu. Dari dulu melakukan keburukan. Maka saat itu Lut berkata, coba kata-kata Nabi Lut dikatakan. Qala, Nabi Lut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati. Ini anak-anak perempuanku, ini cantik-cantik. Hunna atharukum lakum fattaqullah. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan sampai apa? Wala tuzuni fi dhaifi. Jangan kamu mencemarkan nama baikku di hadapan tamuku ini. Jadi tamunya Nabi Lut itu malaikat yang menyerupai laki-laki. Rupanya oleh umatnya Nabi Lut mau direbut, mau digagahi juga, mau diperlakukan menjadi homoseks juga, mau digauli. Maka Nabi Lut menawarkan, nih anakku perempuan cantik-cantik, kamu nikahi, kamu gauli dia lebih suci bagi kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu bikin malu aku di hadapan tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid.
tidak adakah di antara kamu orang yang pandai? Jadi Nabi Lut sesungguhnya dakwah dengan cara yang baik, mengajak kaumnya kembali kepada cinta kepada wanita, menggauli wanita. Maka apa yang terjadi ketika itu? Subhanallah. Jawabannya lihat ayat 79. Qalu, kaumnya menjawab, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Sesungguhnya engkau pasti tahu wahai Lut, kami tidak mempunyai syahwat terhadap putri-putrimu. Terus terang ini, putrinya Nabi Lut cantik-cantik, tapi ternyata kaumnya Nabi Lut ditawari untuk menikah dengan istrinya putrinya Nabi Lut, mereka menolak. Bahkan berani terang-terangan, kamu tahu ya Nabi Lut, aku dari dulu gak punya syahwat terhadap perempuan, terhadap putri-putrimu yang cantik sekalipun. Sampai mengatakan, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu mengetahui apa yang kami kehendaki, yakni kami menghendaki tamu-tamu laki-laki itu serahkan kepada kami. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka Nabi Lut saat itu udah gak punya kekuatan lagi. Maka dia berkata di ayat 80-nya, qala, Nabi Lut berkata, lau anna li bikum quwwatan, sekiranya aku memiliki kekuatan terhadap kamu, au awi, atau aku mendapatkan perlindungan, yakni dari mana? Ila ruknin syadid, yakni kepingan daripada Allah. Tentang apa? Allah yang maha kuat, aku akan lakukan perlindungan. Maksudnya Nabi Lut saat itu lemah, kaumnya begitu kuat, mendesak untuk mengambil tamunya Nabi Lut supaya dijadikan objek homoseksual. Nabi Lut tidak punya kekuatan, mau menolong bagaimana? Dia nggak punya kekuatan, paling hanya berlindung kepada Allah. Dan itu pun Nabi Lut tetap lemah. Tentu kalau mampu akan melakukan. Maksudnya apa? Pasti akan melawan terhadap kaumnya. Tetapi apa yang terjadi? Kaumnya lebih kuat. Maka saat itulah malaikat-malaikat berkata kepada Nabi Lut. Lihat ayat ke-81-nya. Qalu, maka para utusan, yaitu para malaikat yang tadi berubah menyerupai laki-laki yang ganteng, berkata kepada Nabi Lut, ya Lut, wahai Nabi Lut, inna rusulu rabbik layasilu, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Disitulah Nabi Lut baru tahu bahwa itu malaikat. Awalnya tidak tahu. Yang tahu adalah itu laki-laki ganteng menjadi tamunya Nabi Lut. Yang kaumnya kemudian menginginkan laki-laki itu. Ditawari anak-anak Nabi Lut yang cantik, menolak. Maka saat itulah Nabi Lut mengatakan, kami tidak punya kekuatan apapun. Jika Allah memberikan kekuatan kepadaku, pasti aku akan menolong tamu-tamuku. Maka saat itu tamunya berkata, ternyata tamunya itu malaikat. Qalu ya Lut, maka berkata wahai Lut, inna rusulu rabbik, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Allah Rabbmu. Layasilu ilaika fa'asri bi ahlika, sesungguhnya mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, maka sebab itu pergilah kamu bersama dengan ihlika, keluarga, biqit'in minal lail, yaitu nanti pada akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan ada yang ketinggalan satupun di antara kamu, dan jangan sampai kamu menoleh ke belakang. Illa imra'atak, kecuali yang tertinggal adalah istrimu, karena istrinya durhaka. Innahu masibuha ma asabahum, karena sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Jadi sebelum tersiksa, malaikat sudah mengatakan, ternyata malaikat itu diutus oleh Allah menyerupai manusia, menjadi tamunya Nabi Lut, yang ternyata itu adalah malaikat yang diutus untuk memusnahkan negerinya kaum Lut. Maka Nabi Lut nanti di malam hari disuruh meninggalkan, diam-diam, bawa semua keluargamu yang saleh, jangan menoleh ke belakang, kecuali istrimu gak usah dibawa, karena mereka isinya termasuk yang durhaka. Maka kemudian saat itu akan ditimpa siksaan, yaitu isinya Nabi termasuk yang durhaka. Inna mau'idahum subhu, karena sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka adalah nanti pada waktu subuh. Jadi besok subuh akan datang siksaan, tapi nggak ada yang tahu.
hanya Nabi Lut dan kaumnya. Maka di malam hari itu Nabi Lut pergi dengan kaumnya yang iman, yang taat, isinya tertinggal. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah sangat dekat? Maka dikatakan, falamma jaa amruna, maka ketika keputusan kami telah datang, lihat ayat 82-nya, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Kami jungkir balikkan negerinya kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dari batu sijil, batu yang berupa tanah yang terbakar. Bapak Ibu masih ingat kira-kira kapan peristiwa adanya sijil? Kapan? Di surat 105, surat apa? Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Apa yang dibawa oleh ababil? Burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melempari batu-batu dari tanah liat yang terbakar. Jadi batu panas yang ketika jadi batu menganga, begitu dilempar maka itu terbakar, dan seperti kalau zaman sekarang mungkin lahar. Bukankah lahar itu dari batu? Ketika meleleh bisa dibayangkan gimana dia. Jadi bukan hujan batu sekedar hujan batu saudara sekalian, tapi hujan batu dari hijaratan min sijil mamdud, batu dari tanah yang menyala, yang sangat panas, yang terbakar, dilemparkan. Subhanallah. Itulah dia. Maka sesungguhnya kaumnya Nabi Lut itu benar-benar tidak jauh dari azab. Maka inilah yang dituliskan di kitab Kabair di halaman 159, yakni bagian ujung dari ayat 83 surat Hud. Apa itu? Wama hiya minadh-dhalimina biba'id. Siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi setiap orang zalim pasti akan disiksa oleh Allah. Apa ternyata siksanya kaumnya Nabi Lut? Dihujani dengan hujan batu, bukan hujan batu keras, tapi hujan batu yang menyala, hujan batu yang sangat panas. Seperti tadi saya sampaikan surat, yakni Al-Fil surat 105, di saat Allah menghancurkan tentara bergajah. Dengan apa dihancurkannya? Mengutus burung-burung, yakni yang beratang berbondong-bondong, ababil, yang melempar batu-batu dari sijil, dari tanah yang menyala, yang kemudian habis. Bagaimana itu? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka gajah dan manusia saat dilempar batu yang menyala seakan-akan berguguran, rontok tubuh dan tulang belulangnya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi hancur luluh tanpa sisa kaumnya Nabi Lut. Dijungkir balikkan, dimusnahkan, kaumnya musnah di dunia hina, di yaumil akhir apalagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah keterangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang berbuat dolim, maka kedoliman itu tidak akan menolong sedikit pun baginya. Dan seperti itulah. Dan kisah Nabi Lut juga diceritakan di surat Az-Zariyat surat 51. Allah ceritakan pula di dalam surat Al-Ankabut surat 29, dan tadi surat Al-A'raf, surat Hud, surat Asy-Syu'ara. Artinya apa? Allah ulang-ulang kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita berlaku, na'udzubillah, summa na'udzubillah, seperti kaumnya Nabi Lut. Dan ini peringatan bagi kita, bagi anak cucu kita, bagi keluarga kita. Jangan pernah jatuh cinta kepada pasangan sejenis. Karena maaf, terkadang karena sering bergaul sesama jenis, kadang-kadang bahkan na'udzubillah terjadi kisah, dan ini nyata. Saya mendapatkan beberapa dari jamaah yang menyantarkan sekolah anaknya. Tujuannya baik, pesantren, tapi tanpa dikontrol si jamaah ini. Hanya menyerahkan ke pesantren, perempuan dengan perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kemudian jatuh cinta dengan satu pasangannya, perempuan dengan perempuan.
laki-laki dengan laki-laki jatuh cinta, meskipun boleh baik, maka Islam mengajarkan perempuan dengan perempuan nggak boleh saling menunjukkan aurat. Mana yang boleh dilihat? Sekedar kepala, tangan sampai batas siku, lengan paling di bawah ketiak, kemudian di bawah lutut. Sudah, nggak boleh yang lain. Demikian pula laki-laki, hanya batas bukan auratnya. Auratnya nggak boleh mulai dari pusar sampai bawah lutut, maka laki-laki tidak sampai di atas lutut, sampai bawah lutut, maka nggak boleh kelihatan. Ya katakanlah lutut masih kelihatan, tapi paha ke atas nggak boleh kelihatan. Untuk apa? Jangan sampai ada laki-laki jatuh cinta dengan laki-laki, dan jangan sampai ada wanita jatuh cinta dengan wanita. Inilah tentang homoseksual. Maka orang-orang yang melakukan homoseksual itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Sisa waktu kita untuk berdiskusi, bertanya jawab cukup panjang waktu kita, bisa sampai jam 3. Saya kembalikan kepada admin, silakan kita adakan tanya jawab. Syukron Pak, jazakallah khairan. Sangat inspiring sekali ini, jadi mungkin banyak juga jemaah yang belum tahu hukumnya homoseks. Ada 2 pertanyaan yang pertama masuk Pak, tapi agak di luar tema, apa boleh saya bacakan Pak? Ini kan Ibu boleh. Ini yang pertama, jika orang yang sudah menamakan dirinya hamba Allah, lalu masih ikut latihan nyanyi atau dansa di kafe-kafe, itu hukumnya bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Sebetulnya nggak usah menamakan diri hamba Allah. Kita itu hamba Allah. Semua manusia itu Abdullah. Semua manusia hamba Allah. Mau orang kafir juga hambanya Allah. Tapi hanya orang Islam yang menjadi hamba pilihan. Nah, kalau Anda sudah berani mengatakan, saya ini hamba Allah, Abdullah, kok masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti itu? Perbuatan-perbuatan duniawi yang dicintainya. Joget-joget di kafe, datang tempat dansa di sana. Padahal di kafe itu banyak sekali kemaksiatan, berkholwat, bercampurnya, berikhtilat laki-laki perempuan, kholwat laki-laki perempuan berduaan tanpa mahram. Belum lagi minuman-minuman khamr, apalagi joget-joget, nyanyi-nyanyi. Untuk apa perbuatan seperti itu? Tidaklah pantas Anda menamakan dirinya hamba Allah, kemudian perbuatannya enggak jauh dari hamba Allah. Kenapa? Hamba Allah nggak mungkin seperti itu. Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu nggak bakal begitu. Pasti akan menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak benar, apalagi sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada gunanya. Coba dilihat di kitab Bulughul Maram. Ciri hamba Allah, yakni seorang muslim yang benar-benar muslim. Seperti apa bagusnya seorang muslim itu? Hadis nomor 1503 di PDF 1521. Baik Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, setengah daripada kebagusan Islam seseorang ialah seseorang meninggalkan apa yang dia tidak memberi faedah kepadanya. Diriwayatkan. Anda sudah menyatakan diri Anda hamba Allah. Tiba-tiba Anda joget-joget di kafe, Anda dansa-dansa di kafe, Anda nyanyi-nyanyi di kafe. Silakan tanya dengan hati nurani yang paling dalam. Ada manfaatnya enggak? Saya yakin demi Allah akan jawab, enggak, cuma iseng aja Ustaz. Tapi iseng yang bisa menimbulkan dosa. Tinggalkan. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada bagusnya keislaman seseorang, betul-betul dia itu hamba Allah, mengaku Islam yang baik, tarkuhu ma la ya'ni. Sesuatu yang gak ada faedah baginya, tinggalkan. Itu dia. Seperti itulah yang Allah firmankan di surat 23. Surat Al-Mu'minun, lihat ayat 1 sampai ayat 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman.
alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan segala perkataan dan perbuatan yang gak ada gunanya, yang sia-sia. Itu perbuatan sia-sia, hanya senang dunia, tapi pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah Pak Ustadz, mau nanya, kalau suami sholat subuh di masjid dan zikir ngaji hingga syuruk lalu sholat 2 rakaat, apakah itu sudah termasuk sholat duha? Kalau siang tidak sempat lagi sholat duha karena bekerja, sudah dapat pahala setara umroh dan pahala sholat duhanya kah Pak Ustadz? Syukron. Ibu, Bapak, innamal a'malu binniyah. Setiap amal tergantung niat. Suami yang sholat di masjid subuh, menunggu sampai waktu syuruk, matahari terbit sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, itu bukan niat sholat duha, itu niatnya sholat syuruk, berkaitan dengan waktu itu. Yani Anda telah sholat berjamaah di masjid, Anda berzikir, Anda baca Quran sampai waktu telah sempurna, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk, niatnya bukan sholat duha, beda. Sholat syuruk itu namanya. Apakah telah mendapatkan pahala dua? Tidak. Itu dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Tapi setelah itu dia tidak mampu sholat duha karena bekerja. Bismillah. Karena ingat, sekali lagi, sholat duha itu pun tetap hukumnya adalah sunnah. Ketika Anda meninggalkan, setelah Anda mengerjakan ini, semoga Allah maafkan. Karena sholat syuruk itu pun sesungguhnya dilakukan di awal waktu duha, tetapi bukan sholat duha, karena niatnya sholat syuruk berkaitan dengan ibadah sholat subuh di masjid berjamaah bersama imam, tetap di sana berzikir, baca Quran dan yang lain sampai matahari terbit sempurna, persis masuk awal duha, sholat 2 rakaat, bukan niat sholat duha. Maka namanya sholat syuruk. Gimana kalau mau sholat duha? Sebelum berangkat, waktulah 4 menit atau 5 menit lagi. Sholat duha 2 rakaat, insya Allah dia telah gugur dari sholat duha. Kenapa? Syuruknya sudah berkaitan dengan ibadah tadi yang dirangkai dengan sholat subuh, seterusnya kemudian sholat duhanya pun dijalankan. Bismillah, semoga mendapatkan. Seandainya tidak mampu juga, ternyata karena bekerja tidak mampu duha, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya orang korban pedofilia? Apakah hukumannya sama atau diberi pendampingan psikologis? Pedofilia itu tentu ada korban yang dia itu bukan pelaku tapi yang terdolimi, tentu ini dibedakan. Kalau sama-sama suka itu beda. Dua-duanya kata Rasul, pelakunya dan yang dilakukan ini dibunuh. Tapi kalau pedofilia berarti ada sesuatu yang melakukan tapi ini korban. Korban tidak termasuk. Sebagai contoh, ada orang diperkosa. Korban diperkosa. Si diperkosa tidak masuk, tapi pemerkosa hukuman. Karena dia telah berzina. Tapi yang dizinahi, dia tidak ingin dizinahi. Dia tidak mau dizinahi. Tapi qadarullah, dia tidak punya kemampuan untuk berlepas dari perbuatan zina orang ini. Maka siapa yang dizinahi, kalau dia tidak punya keinginan sama sekali, tapi kemudian dia dizinahi, dia korban, dia tidak masuk yang dihukum. Tapi tentu seperti tadi korban pedofilia pasti secara psikisnya akan jatuh, secara mentalnya akan jatuh, didampingi, diberikan keterangan dan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Intinya siapa yang dihukum? Yang memiliki keinginan, yaitu yang memang sengaja untuk berbuat. Tapi yang diperlakukan sebagai korban, maka dia tidak. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, mohon penjelasan mengenai batasan pria dalam berhubungan intim dengan istri saat istri haid. Apakah benar masih boleh melakukan oral pada istrinya? Jazakallah khair. Ini tentu pertanyaan ini saya akan menjawab sesuai dengan syariah, insya Allah. Jadi tidak dalam sesuatu yang jorok, tidak, tetapi tentu ini berkaitan dengan syariah. Coba dibuka hadis Bulughul Maram nomor hadis
159 atau dari 158, 159 sampai 160. 3 hadis itu coba dibaca. PDF-nya berapa, Pak? Sama. Kalau masih di bawah hadis nomor 200, nomor hadisnya sama. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah perempuan itu apabila berhaid tidak sholat dan tidak saum? Muttafaq alaihi. Hadis 159. Dari Aisyah ia berkata, tatkala kami sampai di Sarif, saya berhaid, maka Nabi SAW bersabda, kerjakanlah semua yang mesti dikerjakan oleh orang yang berhaji, tetapi tidak boleh engkau tawaf di Baitullah hingga engkau suci. Hadis 160. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap perempuannya padahal ia berhaid? Maka sabdanya, apa yang di atas kain? Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan apa yang di atas kain itu maksudnya begini. Ketika ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillur rijal min amra'atihi, wahai Rasul, yang halal dari seorang suami terhadap istrinya itu apa? Wahya haid, sedangkan dia dalam keadaan haid. Rasul cuma mengatakan yang di atas kain. Oh tuh libas, di atas kain, maksudnya apa? Silahkan wahai suami istri, apapun yang Anda lakukan, silahkan, selama tidak ketemu dua farji. Selama tidak ketemu dua farji. Saya yakin paham maksudnya. Selama aurat laki-laki dan perempuan, kemaluan laki-laki dan perempuan tidak ketemu, maka itu semuanya halal. Bagaimana tentang oral? Telah sepakat jumhur ulama halal sepanjang tidak melampaui batas dan maaf, ada keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan yang itu namanya madhi. Madhi itu najis, sementara sperma tidak. Maka hati-hati tentang madhi. Hati-hati tentang madhi. Maka yang seperti itu, insya Allah silakan laki-laki dan perempuan selama saling sama-sama menyayangi, saling menyukai, dan tidak ada paksaan. Maka telah sepakat para ulama, hukumnya insya Allah halal. Apakah dengan oral, apakah dengan kedua tangannya istri, atau dengan tubuh yang lain istri, semuanya halal. Rasul hanya memberikan apa di situ, anggapan bahwasanya apa yang di atas kain, berarti bebas. Kalau kita merujuk kepada Al-Baqarah 223, coba perhatikan 223. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu itu ladang bagimu. Faktu harthakum anna syi'tum, datangi istrimu itu dari manapun, diibaratkan bercocok tanam. Silakan, apa yang kamu kehendaki, apapun yang kamu kehendaki, sepanjang itu tadi. Rasul melarang apa? Tidak boleh dari dubur, selain itu halal. Silakan para suami istri menerjemahkan hadis ini, menerjemahkan ayat ini. Jumhur ulama telah halal semua, laki-laki perempuan itu halal. Asal jangan berperilaku seperti binatang, jangan berperilaku seperti orang kafir. Demikian, wallahu a'lam. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Trisnawati Nurdin. Sudah saya unmute, yang raise hand silakan Ibu. Masih ada Ibu Trisna? Makasih Bu Fatma. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang hukum homoseksual ini. Tadi Pak Ustadz mengatakan seseorang pelaku homoseksual ini hukumannya hukuman dibunuh, dilempar dari atas sampai ke bawah dan sampai di bawah
dilempari dengan batu. Nah, pelaku homoseksual ini rata-rata ujungnya kan mereka menderita HIV dan AIDS. Ya. Yang paling parahnya kalau sudah terjadi AIDS. Dan bagaimana dengan negara kita yang bukan negara Islam? Sedangkan pelaku homoseksual ini banyak sekali di Indonesia ini. Gitu. Apakah yang harus dilakukan oleh pihak keluarga dan apakah sama dengan membiarkan seperti pelaku zina? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penegak hukum dengan pelaksana hukum berbeda. Yang berhak menegakkan hukum bukan rakyat, tapi amir, pemimpin. Tapi pelaksananya atas persetujuan pemimpin, rakyat melaksanakan boleh. Contoh, ketika Rasul menetapkan hukum raja, Rasul nyuruh, dan rakyat sahabat Rasul yang melaksanakan. Rasul nggak ikutan dalam pelaksanaan, tapi Rasul perintah. Amir, pemimpin Rasul itu. Ketika hukum potong tangan orang mencuri, Rasul suruh dipotong tangan. Jadi di negara kita kan bukan negara Islam, maka selalu mengatakan kita bukan negara Islam, kita nggak berlaku hukum Islam. Yang perlu dicatat, hukum Islam bukan untuk negara Islam, hukum Islam untuk orang Islam. Akan tetapi tentu timbul maborat di negara kita. Andai kata ada orang berzina di kampung kita, lalu seorang ustadz, seorang alim katakanlah memfatwakan ini harus dihukum rajam sesuai dengan hadis yang sahih. Kalau masih berjaka atau masih gadis, maka dicambuk 100 kali sesuai dengan surat 24 ayat 2. Maka mari kita laksanakan hukum Islam, kita umat Islam. Saya yakin ustadz itu dan kampung itu akan ditangkap oleh aparat. Kenapa? Karena menyalahi hukum negara. Kita tinggal di sebuah negara. Bagaimana kasus seperti ini? Saudaraku seiman, yang berhak memutuskan sekali lagi pemimpin, amir, yang tanggung jawab tentang hukum itu amir. Ternyata amir nggak menetapkan hukum Islam. Itu para pemimpin di atas nanti tanggung jawab semua di hadapan Allah. Kenapa mereka orang Islam kok nggak mengusulkan hukum Islam? Bahkan disampaikan hukum Islam ditentang, ditolak. Semua tanggung jawab. Para pelaku anggota dewan, pembuat undang-undang, pengesahkan undang-undang, penyiapan hukum undang-undang, ditanya dan dimintai tanggung jawab. Sementara rakyat tanggung jawabnya bukan tentang pelaksanaannya, tapi tanggung jawabnya adalah terhadap dosa yang diperbuat. Andai kata ada laki-laki dan laki-laki homoseksual, nggak ada dibunuh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini menurut Abdullah bin Mas'ud, dilempar dari tempat tinggi sampai bawah, dimatikan dengan dilempari. Sama saja dirajam, tapi harus dijatuhkan dari. Tapi ulama telah sepakat hukum homoseksual karena itu perzinahan sama jenis, sama saja ya ini dengan cara dirajam sampai mati. Nggak ada ampun, meskipun dia belum pernah menikah, dirajam unsur homoseksual. Beda dengan zina. Kalau zina laki-laki perempuan, kalau sudah pernah menikah dirajam. Yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali cambukan. Maka andai kata pemerintah tidak menetapkan hukum itu, urusan pemerintah, nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Pelaku, andai kata dia terus mengulangi, dilaknat Allah. Andai kata dia bertobat, semoga Allah memberikan ampunan. Tetap saja pelaku zina apabila tobat, semoga Allah memberikan ampunan. Tapi bagaimana terhadap keluarga mendapati orang yang seperti itu, homoseksual dan sebagainya? Ingatkan, sadarkan. Gimana tetap homoseksual? Usir dari rumahnya. Ini bentuk pada bahasanya. Ini kebencian Allah dan Rasulnya kepada pelaku itu. Kita tegakkan hukum itu. Siapa tahu ada efek jerah. Makin menjadi-jadi tanggung jawabnya mereka. Karena Rasul mengatakan tadi, jangankan yang sampai berlaku homoseksual, lesbian, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu disuruh diusir. Pelaku homoseksual rata-rata laki-laki tapi merasa dirinya seperti perempuan. Pelaku lesbian rata-rata perempuan tapi merasa dirinya seperti laki-laki. Akhirnya seperti itulah terjadi. Maka di dalam hukum Islam, apabila ada pelanggaran, tegak hukum Islam. Tapi di negara yang tidak berpedoman dengan hukum Islam, serahkan itu kepada amir, amir yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Pelaku pelanggaran tidak dihukum, semoga dimaafkan Allah andai kata dia bertobat.
Ibu katakan tadi, pelakunya Ustaz sudah dilaknat Allah dengan apa? Kena penyakit HIV. Tidak semuanya, Ibu. Tidak semua pelaku zina homoseksual kena HIV. Tidak, ada juga yang sehat. Tapi intinya, mau HIV, mau sehat, dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kita keluarganya tentu berusaha sebaiknya mengajak kepada kebenaran, jika tidak diusir dari rumahnya halang. Demikian, wallahu a'lam. Ini pertanyaan selanjutnya Pak, sangat relevan dengan tema hari ini, cuma agak panjang Pak. Saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, saya pernah merasakan pernikahan dengan seorang homoseksual. Subhanallah. Saya rasanya pengen bilang ke keluarganya, karena kalau orang lihat dia soleh banget, dipanggil ustadz di mana-mana. Saya pengen bilang ke keluarga dan semua orang kalau dia selain KDRT juga homo, apakah boleh? Karena saya kayaknya salah banget di mata mereka. Karena dia kan terlihat soleh banget di mata semua orang. Nggak ada yang percaya. Saya tahu awalnya kalau beliau seorang homo. Sebenarnya saya sempat mengingkari, makanya pernikahan berjalan hampir 3 tahun. Tapi 3 tahun itu saya mengalami KDRT. Kenapa saya bertahan? Karena katanya harus sabar. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa selama 3 tahun tersebut? Maaf, ini yang bertanya perempuan atau laki-laki? Perempuan, Pak. Oke. Seorang wanita menikah dengan apapun lah sebutannya, mau ustadz, mau kiai, mau apa, yang namanya penyimpangan bisa terjadi pada siapapun. Bisa terjadi, seorang ustadz demikian pemohonan bisa terjadi. Qadarullah, si wanita ini menikah dengan ustadz yang ternyata homo. Tentu tidak perlu disebut dan jangan dibocorkan siapapun, sudah adalah. Lalu bagaimana ini? Selama 3 tahun KDRT, katanya harus sabar. Pertanyaan saya kepada Umum mampu sabar menghadapi suami yang seperti itu? Memiliki gelar seorang ustaz yang harusnya menjadi panutan, ternyata perbuatannya seperti itu. Na'udzubillah. Pelaku maksiat, apalagi pelakunya seorang tahu ilmu agama, itu dosanya lebih besar lagi. Bukan ustaz tetap dilaknat Allah, dirajam, dihukum mati, dibunuh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan lempar dari tempat tinggi lalu dirajam sampai mati. Ibu, pantaskah seorang wanita salehah bersuami orang seperti itu? Kesabaran yang mana yang digunakan? Kesabaran yang mana yang mau diinginkan? Maka penyimpangan seperti itu jelas-jelas itu hukum laknat Allah. Wajib ibu meminta berpisah dari orang yang seperti itu. Gak ada kata sabar. Kecuali ibu mampu menasihati dia, tinggalkan semua itu. Kalau nggak ditinggalkan, lalu Anda di KDRT, lalu apa yang diharapkan dari laki-laki yang seperti ini? Apapun dia, siapapun dia, meskipun bukan seorang ustadz sekalipun, bukankah melakukan tindak kekerasan itu haram? Dosa besar? Bolehnya suami memukul itu kapan? Ketika istrinya nusyus. Kalau istrinya nusyus, baru. Tapi kalau tidak, nggak boleh mukul. Mukul pun nggak boleh sembarangan. Ada cara. Maka ibu, nggak ada yang bisa diharapkan dari laki-laki yang berlaku homoseks. Rusak. Rusak akidah. Tapi dia juga punya anak dengan saya. Dia sampai mempunyai anak. Ya, itulah laki-laki normal secara laki-laki. Tapi dia mencintai laki-laki. Di mana normalnya? Normal hormonnya, iya. Tapi mencintai lawan jenis yang berbeda dan mencintai sesama jenis, berarti dia apa? Biseks. Sama perempuan juga bergaul, sama laki-laki juga bergaul. Ibu, ini salah satu yang dilaknat Allah. Terus terang ibu minta, saya minta berpisah. Kalau nggak diizinkan, ibu boleh menuntut khulu. Jadi seorang wanita menuntut cerai dari suaminya karena alasan syar'i. Ini alasan sudah sangat syar'i. Jangankan begitu, laki-laki suami berzina dengan perempuan saja, bukan laki-laki, dan nyata zinanya, itu si istri sudah punya hak untuk khulu. Sebab kalau suami sudah pernah zina dengan wanita lain,
sedikit masalah larinya ke wanita lain, dan sering terjadi seperti itu. Apalagi ini sudah homoseksual, naudzubillah, summa naudzubillah. Lihat di sini, kaumnya Nabi Lut dibinasakan oleh Allah dengan apa? Yakni hijaratin min sijil, dilempar dengan batu-batu yang menyala. Seperti apa? Tentara bergajah ketika dihancurkan oleh Allah. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempar dengan batu-batu yang menyala dari api neraka sehingga hancur luluh. Akankah orang yang dibenci Allah Anda jadikan teman hidup? Tentu tidak pantas. Mintalah pada Allah. Anda bicara baik-baik dulu, minta pisah. Kalau tahu tidak, wanita punya hak untuk khudu. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan laki-laki yang punya penyakit tidak mempunyai nafsu kepada wanita? Apakah itu ujian dari Allah bagi laki-laki itu untuk tidak menikah dengan menerima ketetapannya sampai meninggal? Dan ini ada memang si laki-laki tidak punya rasa cinta dengan wanita, tidak punya nafsu, mungkin dari kecil trauma, pernah disakiti atau apapun alasannya, lalu tidak punya nafsu sehingga tidak menikah. Qadarullah. Semoga diganti oleh Allah dengan pasangan terbaik nanti di surga. Yang penting di dunia jadilah orang yang taat. Jangan menyimpang dari perlakuan seksual. Jangan pernah mentang-mentang tidak cantik, tidak punya nafsu dengan perempuan, kemudian nanti cinta laki-laki. Ingat tadi, di surat Al-A'raf sudah kita sampaikan. Ingat pula di surat Hud sudah kita sampaikan. Ketika ditanya, hai kaumku, nih loh istri anak-anakku perempuan cantik-cantik, nih loh pasanganmu, silahkan nikahi, silahkan, gauli ini suci. Apa jawabannya kaum Nabi Lut? Kami nggak punya syahwat kepada perempuan. Itu penyakit yang dibuat-buat oleh dirinya. Nggak ada penyakit seperti itu. Allah nggak pernah menciptakan manusia seperti itu. Tapi karena mungkin ada traumatik dari kecil, sehingga timbulnya itu, semoga Allah memaafkan. Sepanjang dia tidak mau menikah, khawatir nanti gagal, nggak bisa mencintai istrinya, bahkan nanti mengecewakan, dia lebih baik membujang. Sepanjang dia tidak berlaku zolim terhadap dirinya sendiri, yang dia tidak berzina tangan, seperti onani atau yang lain, apalagi memikirkan laki-laki, maka dia nggak mencintai ini. Tapi kalau mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah jadi amal saleh. Tapi kalau nggak mencintai perempuan, tapi nanti menyimpang dalam perlakuan seksualnya, meskipun secara pribadi, apalagi sampai mencintai sesama jenis, maka timbul dosa-dosa yang benar. Alangkah baiknya seperti itu. Cobalah berkonsultasi dengan orang yang paham ilmu agama. Cobalah, penyakit itu bisa dihilangkan karena itu berbeda daripada ego atau mungkin faktor-faktor yang lain. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan Ibu berikutnya. Ada pertanyaan yang mirip dengan yang barusan, Pak. Apakah homoseks itu sebagai takdir? Semua itu takdir, Ibu. Tapi ada takdir yang sifatnya mubram, ada takdir yang sifatnya mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, yang manusia nggak ada yang bisa merubah apapun. Tapi ketika manusia cinta dengan laki-laki, itu takdir yang mu'allaq, tergantung dengan manusia itu sendiri. Boleh jadi Allah ciptakan dia laki-laki tapi lebih banyak ke hormon perempuan sehingga suka lemah gemulai. Tetap saja dia laki-laki, jadilah laki-laki. Maaf, saya menyebutkan nama. Bukankah di negara kita ada contoh yang nyata? Seorang dokter ginekolog namanya Dokter Boyke, Melayu, bicaranya seperti perempuan, tapi dia laki-laki. Dia menikah dengan perempuan, dia punya anak. Dia lawan hawa nafsu tentang itu. Gak usah malu, ini ujian Allah, takdir. Tapi Anda harus menuju kepada takdir yang baik. Ada seorang lebih cinta kepada laki-laki, kelah gemulai, padahal dia laki-laki. Kemudian katakan ini takdir dari Allah, penyakit. Kemudian mencintainya laki-laki, berarti Anda mendapatkan ketetapan takdir dari Allah. Kemudian Anda tidak berusaha, Anda menujunya kepada takdir yang buruk. Dosanya Anda. Intinya, semua kejadian di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali biqadar, dengan takdir. Jadi semuanya takdir. Tapi kita harus tahu tadi, takdir mubram, mutlak ketetapan Allah, gak ada manusia yang bisa merubah. Gak ada manusia yang bisa berusaha. Itu mutlak. Tapi ada takdir mu'allaq, takdir yang tergantung dari perbuatan dan keinginan manusia.
Ada orang mencuri, potong tangan, takdir. Kenapa? Dia mau mencuri, padahal sudah dilarang. Ada orang berzina, takdir, dibunuh, dirajam, padahal dia sudah dilarang. Kenapa tetap melaksanakan? Ada laki-laki lebih suka kepada laki-laki, homoseks, takdir, tapi dilarang homoseksual. Kenapa nggak ada jauhi? Kenapa malah mendekat? Lalu nyalain takdir, berarti Anda tidak mau berusaha untuk meninggalkan takdir yang telah Allah tetapkan keburukan untuk menuju kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika ada satu teman gay non-muslim dalam satu grup alumni? Apa yang harus saya lakukan jika menasehati rasanya dia sudah tahu itu berdosa dan saya malas berdebat? Karena dia sering ke gereja, apakah saya akan kena dosanya? Kalau memang grup itu hanya sekedar grup alumni, nggak ikut komen-komen yang menjijikkan, komen-komen yang jorok, hanya untuk urusan kebersamaan dan ada kajian di sana misalkan, nggak ada masalah. Ada anggota itu, biarin, kita nggak ikutin dia. Apalagi dia non-muslim. Dia boleh memilih apapun. Tapi andai kata lebih banyak madorotnya, left dari grup is the best. Nggak ada kewajiban kita harus satu grup dengan alumni. Demi Allah, nggak ada. Mana dalilnya? Wah, enak Ustaz. Itulah yang bikin nggak enak. Buang udah. Betul, nggak ada kewajiban kita bergrup-grup ria, nggak ada. Demi Allah, nggak ada. Tapi grup dalam rangka untuk kajian, menyebar taklim, menyebar kebaikan, halal. Tapi sekedar alumni, sama-sama alumni Universitas anu, SMA anu, SMP anu, nanti ada alumni. Kadang-kadang satu orang grupnya sampai lebih dari 5, lebih dari 10, hanya untuk hari ngapain? Apalagi di dalam grup ada orang yang menyimpang aturan Allah, ada orang kafir di sana. Ngapain kita ikut? Sudah keluar saja. Tidak usah lagi saling menghormati manusia, begitu caranya tidak. Tapi menghormati manusia sesuai dengan akidah. Dalam urusan grup, cabut. Kamu kok nggak mau silaturahim, kamu nggak? Maaf, saya sudah banyak kesibukan, saya tidak ikut tadi. Nggak ada masalah. Paling dituduh sebagai pemutus silaturahim, nggak ada masalah. Wah, nggak ada silaturahim dalam alumni. Yang namanya silaturahim itu yang punya hubungan rahim. Kalau dalam alumni itu silu ukhuwah, menyambung persaudaraan. Persaudaraan itu pun apa? Sesama muslim, ikhwanil muslim. Bukan dengan orang kafir. Dengan orang kafir nggak ada persaudaraan. Tapi harus berbuat baik, ya tetap berbuat baik dengan dia. Jadi saya sarankan kepada yang mengikuti grup dan ada pelaku yang seperti itu, timbang-timbang. Kalau memang banyak madorotnya, keluar saja lebih baik. Kalau Anda merasa masih ada manfaat ketemu dengan itu, dan selama tidak sampai mengikuti perkembangan yang sia-sia, nggak ikutan, cuma sekedar ada di situ, sudah, semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi intinya, tiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mau ikut grup manapun, tetap tanggung jawab di hadapan Allah. Demikian, wallahu a'lam. Pak, ini ada pertanyaan. Afwan Ustadz ingin bertanya, berkenaan dengan bersetubuh antara suami istri jarak jauh melalui video call, haramkah? Ini tidak ada sama sekali. Ini buatan manusia zaman sekarang, alibinya. Saya kan bekerja di luar sana, sebulan sekali baru ketemu, 3 bulan sekali baru pulang. Makanya video call seakan-akan suami sedang dibaikkan oleh si istrinya, si istri juga sedang disetubui suaminya, lalu seperti itu. Tentu dengan anggotanya sendiri, gak ada bedanya dengan kalau laki-laki mengeluarkan sperma dengan tangannya, onani. Kalau perempuan dengan tangannya sendiri memuaskan, masturbasi, haram meskipun itu video call. Tidak boleh seperti itu, tidak bisa. Nggak ada dalil seperti itu. Hubungan isi jarak jauh itu nggak ada. Social distance boleh, pernikahan dari jarak jauh boleh. Suaminya ada di mana, calon suaminya di mana, perempuannya di mana, ijab kabul di Jakarta. Yang menikah orang asing, lalu di sana pakai video call, halal, ijab kabul namanya. Yang penting ada ijab dan kabul. Saya nikahkan kepada kamu. Yang di sana ngomong, saya terima nikahnya. Halal seperti itu. Jadi insya Allah sepanjang syarat rukunnya terpenuhi. Tapi hubungan suami istri tidak ada yang namanya jarak jauh. Meskipun video call kayak apapun tidak bisa, haram. Berarti bagaimana caranya? Berhubungan normal, bertemu tubuh dengan tubuh. Itulah yang dinamakan hubungan suami istri. Adapun sedang haid tadi sudah dibahas. Tapi kalau dari jarak jauh dengan video call, maka itu tidak bisa.
Tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ada yang raise, saya persilahkan. Imo Alius. Masih ada? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya mengenai tadi yang sholat duha dan sholat suruh. Kalau di rumah itu kan kita kan pagi-pagi itu kan sibuk ya. Kalau tadi sudah suruh kita sholat, jadi itu maksudnya sholat suruh. Jadi sebaiknya kapan itu untuk duhanya gitu, Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat duha itu paling panjang, Ibu. Sama seperti waktu sholat malam, panjang. Sejak selesai sholat isya sampai menjelang subuh, lebih panjang lagi. Sholat duha itu sejak matahari terbit sempurna. Kalau sekarang dilihat jam itu 6:30 sudah duha itu. Karena matahari sudah sempurna, warnanya sudah putih. Sampai kira-kira waktu zawal, sebelum matahari menuju kepada gelincir. Kira-kira sampai ya jam 11:30 itu masih waktu. Jam 11 lah, itu kira-kira waktu duha. Tapi yang paling afdol dari waktu duha, pertengahan. Disebutkan itu tanwidul filson, ketika anak otak mulai kepanasan. Nah, itulah waktu duha. Di hadis Bulughul Maram nomor hadis 419, 14, 18, 19 itu disebutkan di situ. Waktu duha yang terbaik itu adalah ketika anak otak mulai kepanasan. Jadi matahari sudah mulai terik, panas, kemudian belum sampai panas yang paling terik. Kira-kira antara jam 8:30 sampai jam 10 itu waktu duha yang paling afdol. Tapi jam 10 sampai jam 11 masih bisa duha. Pagi-pagi tadi antara 6:30 sampai dengan waktu jam 8 boleh duha. Waktu duha kira-kira 6:30 sampai jam 11 masih halal. Silakan dipilih yang mana. Tapi yang paling afdol di tengah-tengah waktu. Adapun sholat malam yang paling afdol di paling akhir malam. Adapun sholat wajib yang paling utama awal waktu. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaannya kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, saya mempunyai saudara laki-laki, dia cenderung tidak menyukai perempuan, tapi pernah menikah dan istrinya belum pernah digauli dan istrinya pernah menganjurkan untuk berobat, tapi dia nggak mau. Akhirnya mereka pisah dan sampai sekarang saudara saya itu tidak menikah lagi. Mohon pencerahannya. Andai kata memang tidak menikah lagi, itu lebih baik baginya. Tentu Allah tetapkan dia tidak akan menikah. Sudah pernah menikah, ternyata isinya memintakan untuk apa? Karena nggak bisa menggauli, mungkin tidak punya syahwat dengan perempuan. Ya, sudah menjadi qadarullah. Sepanjang apa? Nanti dia tidak menikah, jangan pernah jatuh cinta sama laki-laki. Karena maaf, laki-laki tetap punya syahwat. Ada laki-laki yang memang tidak tertarik dengan perempuan. Akhirnya tadi dengan laki-laki dia punya syahwat. Seperti kaumnya Nabi Lut tadi kan? Karena Nabi Lut menawarkan, wahai kaumku, ini loh isi anak-anak perempuanku cantik-cantik. Silakan kamu nikahi, silakan kamu gauli. Halal ini lebih suci. Apa kata kaumnya Lut? Hai Nabi Lut, kamu kan tahu kami nggak punya syahwat terhadap perempuan. Kamu tahu kan, kami cintanya laki-laki. Itu yang kami inginkan. Yang ternyata adalah utusan-utusan Allah, para malaikat yang akhirnya menentukan azab yang Allah telah perintahkan untuk menurunkan. Jadi di sini memang ada laki-laki seperti itu. Penyakit-penyakit, tapi penyakit yang dibuat oleh manusia. Karena tidak takut kepada Allah. Orang yang punya takut kepada Allah, penyakit itu akan dilawan. Jadi ketika tidak menikah, sepanjang umurnya nggak ada masalah. Sepanjang tidak menikah, jangan melampiaskan syahwat dengan cara haram. Apakah maaf melakukan syahwat sendiri, onani atau masturbasi, atau kemudian menghayal dan seterusnya sampai timbul syahwat, atau kepada sesama jenis, itu kan sudah jelas. Maka intinya setiap orang yang diberikan oleh Allah ujian seperti itu, sesungguhnya Allah menguji mereka. Apakah menuju kepada takdir yang lebih baik, apa dia ingin menuju kepada takdir yang buruk. Semuanya adalah urusan. Karena itu di samping takdir mubroh, ada takdir mu'allaq yang tergantung, yang digantungkan. Maksudnya takdir yang kamu lakukan akibat perbuatanmu sendiri. Kamu cinta homoseksual, berhubungan laki-laki, akibat salahmu sendiri. Kenapa mencintai laki-laki? Enggak, takdir Allah, betul takdir Allah. Tapi kamu dilarang mencintai laki-laki, dilarang berhubungan dengan laki-laki. Kenapa kamu tetap berhubungan? Berarti melanggar hukum Allah. Anda berdosa. Demikian, wallah. Jadi tidak menikah tidak masalah. Bukan Abu Hurairah
ahli hadis Rasulullah, sahabat yang paling banyak hafal hadis, Abu Hurairah, tidak menikah sampai akhir hayatnya. Menyibukkan diri dengan ilmu agama, menyibukkan diri dengan dakwah bersama Rasul, menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quran, menghafal Al-Hadis, sehingga sampai tidak menikah, karena memang Abu Hurairah pun miskin. Demikian, wallah. Ini agak di luar tema, Pak. Pak Ustadz ingin bertanya, apakah ketika wanita sedang tidak suci boleh masuk masjid? Karena saya sering mendatangi taklim ketika sedang haid di dalam masjid. Syukron. Wanita haid apakah boleh mendatangi masjid? Iya, jadi coba di surat An-Nisa nomor ayat 43. An-Nisa ayat 43, bagian awal ayat. Di situ ada perintah, la taqrabus shalah wa antum sukhara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca. Wala junuban ila abiri sabil hatta taghtasilu. Jangan pula laki-laki atau wanita yang sedang junub mendekati masjid sampai kamu suci. Sampai kamu suci. Jadi, apabila ada seorang wanita atau laki-laki dalam keadaan junub, berarti tidak suci. Nggak boleh mendatangi masjid. Tidak boleh mendatangi masjid. Artinya di sini seorang yang junub nggak boleh datang ke masjid. Pertanyaan, Ustadz, kalau wanita lagi dalam keadaan haid, apakah boleh masuk ke masjid? Apakah boleh masuk ke masjid wanita yang sedang haid? Coba dilihat hadisnya. 132 bulughul maram. 132 bulughul maram. Baik, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak halalkan masjid bagi yang berhaid dan tidak bagi yang junub. Al-Quran ayat 43 melarang laki-laki dan wanita junub masuk masjid kecuali berlalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah dari Ummul Mukminin Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida li haid wa la junub. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita yang sedang haid atau yang junub. Rasul nggak halalkan, berarti apa? Haram, tidak boleh. Wahai wanita junub, Anda jangan duduk di masjid. Apapun alasannya. Ustaz, kan di zaman Rasul nggak ada pemper. Sekarang wanita kan apa? Pembalut. Sekarang kan wanita haid ada pembalut ditutup juga aman. Jangan Anda berargumen dengan dalih, dengan akal. Sekarang saya tanya, ibu sudah berhubungan suami istri, junub, belum mandi, tetap junub kan? Nggak ada kotoran sedikit pun di tubuh Anda, bahkan Anda sudah mandi dan membersihkan, tapi belum junub, boleh masuk masjid? Haram. Jadi bukan karena bisa disumpel, darahnya nggak netes di masjid, bukan. Rasul sudah melarang wanita haid dan yang sedang junub ke masjid. Allah sudah melarang laki-laki dan wanita junub masuk ke masjid. Kenapa tidak mentaati sami'na wa ata'na? Jadi dengan dalil ini tidak halal seorang wanita haid masuk masjid kecuali sekedar berlalu mengambil. Aisyah pernah menemui Rasul ketika mengirimkan makanan untuk Rasul, ketika mengambil sesuatu untuk Rasul, maka hanya berlalu, kemudian apa? Keluar lagi.
Jadi ibu lagi haid, qadarullah ada yang ketinggalan di masjid ketika kajian tadi pagi, qadarullah pas habis zuhur haid. Ibu kemudian mau ngambil barang yang tertinggal di masjid, ambil keluar lagi. Tapi kalau duduk di dalam masjid, maka tidak boleh. Demikian, wallahu a'lam. Makanya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun sholatnya di tanah lapang, wanita-wanita berjauh-jauh dari tempat sujud. Karena masjid itu tempat sujud. Selanjutnya Pak, izin bertanya bagaimana dengan kondisi sekarang yang sudah merubah kodrat manusia yang tadinya laki-laki menjadi wanita. Terus kemudian dia sudah seperti menjadi wanita pada umumnya. Kemudian dia berwasiat jika meninggal dia Apa itu suaranya terputus? Ya, izin bertanya bagaimana kondisi sekarang yang sudah merubah kodrat manusia yang tadinya laki-laki menjadi wanita. Terus kemudian dia sudah menjadi wanita pada umumnya. Kemudian dia berwasiat jika meninggal dia diatur sesuai sebagai wanita. Apakah ini juga termasuk sesat dan kufur, Pak Ustaz? Perbuatan merubah bentuk, merubah jenis kelamin, berarti perbuatan yang merubah takdir Allah. Haram, telah sepakat seluruh ulama. Haram, tidak boleh. Jangankan merubah bentuk, bukankah seperti menyerupai aja nggak boleh? Ingat tadi, yakni hadis nomor 1260 atau nomor hadis 1242, bahwasanya merubah itu haram. Sudah sampaikan saya 1240 Marom di PDF 1260, bukankah Rasul mengatakan dilaknat wanita menyerupai laki-laki? Menyerupai itu kan tetap wanita. Ini wanita merubah jenis kelamin laki-laki, laki-laki merubah jenis kelamin perempuan. Perbuatan itu haram, dosa besar, dilaknat Allah. Tapi mari kita rubah, kita hilangkan tentang itu. Qadarullah, ada seorang laki-laki katakanlah merubah dirinya jadi perempuan. Boleh saja saat itu adalah kedoliman, karena dia tidak menyadari itu dosa besar. Hawa nafsu mengatakan sudah terjadi. Lalu dia merasa dirinya dia perempuan. Kenapa? Telah dirubah jenis kelaminnya, sudah terjadi. Lalu dia berwasiat, nanti saya kalau mati perlakukan saya dengan seperti perempuan, karena jenis kelamin saya perempuan. Para ulama berbeda pendapat. Seharusnya si pelaku yang merubah jenis kelamin itu beristighfar, bertobat, mohon ampun pada Allah, menangis sebanyak-banyaknya, tobat dengan tobatan nasuha, minta fatwa kepada orang alim. Sebab fatwanya orang alim, apabila ada seorang laki-laki merubah jenis kelamin jadi perempuan, selama anggota tubuhnya sebenarnya laki-laki, dia tetap laki-laki. Kenapa? Farjinya itu dibuat oleh manusia, bukan ciptaan Allah. Tapi kalau ada laki-laki yang merubah jenis kelamin jadi perempuan, tetapi dia masih punya aurat perempuan, maaf, laki-laki yang punya payudara seperti perempuan, dan dia telah merubah dirinya menjadi perempuan, perlakukan dia menjadi perempuan, karena masih ada ciri perempuan. Adapun dia telah berubah diri jadi perempuan, padahal dia itu laki-laki, maka dia telah berdosa, bertobat kepada Allah. Gak perlu wasiat apapun. Nanti kalau saya mati, gak usah wasiat. Sudah, yang namanya orang mati diurus oleh yang masih hidup. Tanpa wasiat itu udah beres nanti. Biarlah ulama ahli ilmu yang memutuskan. Atau kalau mau lebih selamat lagi, biar yang mengurus mayitku, keluarga dekatku, aman sudah. Kenapa? Karena keluarga dekat itu tidak masalah. Suami memandikan istrinya jelas halal, istri memandikan suaminya halal, anak-anak memandikan orang tuanya halal, orang tua memandikan anaknya halal, sepanjang kalau beda jenis, jangan sampai ke alat vitalnya dipegang oleh yang lawan jenis. Maka sebaiknya demikian. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah. Pokoknya saya berwasiat kepada kalian semua, tolong
urus jenazah saya sebagaimana secara Islam. Dah begitu saja, nggak perlu wasiat-wasiat macam-macam. Nanti biarlah ditentukan oleh hukum syar'i. Jadi apabila laki-laki berubah jenis kelamin dengan menjadi perempuan, sementara secara fisik dia itu laki-laki, tidak punya payudara dan sebagainya, dia tetap laki-laki. Cuman alat vitalnya sudah dibuang, diganti dengan alat vital perempuan. Apabila seorang perempuan berubah dirinya jadi laki-laki, Allah alam, saya tidak tahu bagaimana cara membuat alat vital laki-laki dari operasi. Wallahu a'lam, saya tidak pernah tahu itu. Intinya ada seorang laki-laki yang memang memiliki payudara. Di zaman Rasul ada namanya waria, namanya banci. Maka Rasul katakan, banci itu laki-laki, jangan masuk ke tempat perempuan, meskipun dia punya payudara, karena dia berjenis kelamin laki-laki, maka nggak boleh masuk tempat perempuan. Tepat, dia adalah laki-laki. Tapi ketika dia telah berubah, otomatis dia merasa dirinya perempuan, jenis kelaminnya dirubah jadi perempuan, dan dia punya payudara, berarti seakan-akan seperti perempuan, uruslah oleh perempuan. Tapi tetap pelakunya wajib bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, sudah jam 3. Sepertinya sudah cukup waktu kita untuk berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita uraikan insya Allah membawa manfaat dan hikmah